Hai, bertemu lagi dengan saya, Ritya Elisa Prugi, dalam mereview materi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ini adalah materi ketiga yang saya review. Sebenarnya, saya ingin menggunakan video muka saya, tapi kamera saya bermasalah, jadi saya hanya bisa menggunakan audio suara saja. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada materi ketiga ini, kita akan diantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah atau istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Jadi, saya mulai membahas materi yang akan saya bahas, yaitu menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan bagi Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan penjajahan. Kemudian diusul railnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. Tetapi dalam sidang tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Dengan rasa nasionalisme, sidang BPUPKI berlangsung bertahap dan semangat untuk melengkapi goresan sejarah bangsa semasa sekarang ini. Sidang pertama diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dengan struktur keanggotaan: Ketua Dr. Rajiman Feyodiningrat, Ketua Muda Raden Panji Sueroso, Ketua Muda Ichik Bagase atau anggota luar biasa orang Jepang. Anggota terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan juga ketua muda. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumale Harada, seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Indonesia, pada tanggal 8 Mei 1945. Dalam sidang pertama, 4 tokoh menyampaikan usulan ini. Isi dasar negara yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Dari berbagai usulan, hanya satu yang diambil, yakni usulan dari Insinyur Soekarno yang berisi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, tiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari kelima gagasan itu diberi nama Pancasila. Jika ada yang tidak menyukai angka 5, Soekarno mengusulkan angka 3 dinamakan Trisila, terdiri dari atas sila nasionalisme, sila demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan angka 1, yaitu sila berisi asas gotong royong. Kemudian dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Wahid Hanyis, Muhammad Yamin, Sutarjo Amaramis, Otto Iskandinata, dan Mohatta. Mereka bertujuan untuk menampung usul-usul calon dasar negara. Pembahasan yang kedua itu periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon dasar hukum negara, dan kemudian lebih dikenal sebutan Piagam Jakarta atau di Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta telah terdapat perumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulunya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat hadir dalam pemusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom sekutu. Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1900. Yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan, dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuk PPKI dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom sekutu, sedangkan tanggal 14 Agustus
Pancasila, Dasar Negara, dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Secara perumusan dan pengesahan, Pancasila, Dasar Negara, dan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis tanggal 15 Agustus 1945. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widoyodiningrat kembali ke Indonesia setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat ke Vietnam untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Terjadi peristiwa penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda karena mereka para pemuda tanggap akan situasi politik dunia pada saat itu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dipromosikan secepatnya. Yang kedua, pada tanggal 16 Agustus 1945, teks kemerdekaan didetekan oleh Muhammad Hatta dan tulis oleh Insinyur Soekarno, lalu hasilnya akhir diketik oleh Sayuti Meli. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang PPKI atau putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan PPKI dan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 2009 dengan ketua Mr. Kasman Sigode. Pembahasan yang kedua, mananya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai perbudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pembahasan yang terakhir yaitu menggali sumber historis sosiologi politis pendidikan Pancasila. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Cara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Sumber yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local windows, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, maksud pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Sekian, terima kasih karena telah menonton video mereview saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kalimat dan juga pengulangan kata dan juga kalimat yang bertele-tele. Mohon dimaafkan dan juga memberikan kritik saran di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Tidak perlu subscribe juga tidak apa-apa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di review materi yang selanjutnya.